Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi nikmatil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam yajidil haya fi nafsi fal ya'mal sya'a. Para pemuda-pemudi alhamdulillah, dengan izin dan iradah Allah kita dapat berkumpul dan kita dapat berwajah dalam kondisi dan keadaan yang pada saat ini, mau diakui ataupun tidak, ini adalah sesuatu yang berbeda dari hari-hari yang sebelumnya. Pantas kalau kita sebagai umat Islam memahami konsep hidup dengan lebih teratur, karena manusia yang hidupnya teratur itu biasanya akan diatur oleh Allah. Manusia yang dia hidupnya tidak mau beratur atau yang tidak teratur, maka otomatis Allah pun sebetulnya bukan tidak mengatur dirinya, tetapi dirinya yang dia ikut keluar dari aturan. Kalau kita berada di jalan raya, lalu kemudian lampunya itu di stopan itu warna merah, orang yang dalam kehidupannya teratur maka dia akan berhenti. Kemudian pada saat lampu hijau maka dia akan berjalan, dan pada saat lampu kuning maka dia akan hati-hati. Tapi pada saat lampu itu merah lalu kita maju, maka hidup dia tidak teratur. Padahal Allah ingin menyelamatkan dirinya, tetapi karena dia menabrak aturan, akhirnya orang itu pun kemudian terserempet dan akhirnya dia tertabrak. Jangan salahkan lampu, karena lampu akan ataupun akan dia itu menyala sesuai aturan. Ketika Anda terjadi kecelakaan, ada kemungkinan itu adalah salah Anda yang melanggar aturan itu. Nah, untuk itu para pemuda, para pemudi, kemudian bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita ini sedang berada pada aturan-aturan yang sudah ada. Ketika kita melabrak aturan itu, maka hidup manusia itu tidak akan mendapatkan kesuksesan. Nah, untuk itu pada kesempatan kali ini saya ngobrol aja lah, jangan ngaji gitu aja. Mending ngobrol biasanya ngaji, tapi lamun dibawa ngaji sok ngobrol. Nah gitu, pokoknya mah Ustaz pada ngaji pada ngobrol, kurang ngobrol, baik anak ngaji, ya pada ngaji, hayu ngaji sok ngobrol ya teh, ya makanya udah ngobrol lah. Nah, jadi kata kuncinya seperti itu. Yang kedua, ini dasar-dasar dulu ya, dasar dulu pemahaman. Yang kedua, manusia itu akan berubah dalam kehidupannya apabila dia melalui tahapan yang pertama adalah al-alim. Dia mengikuti tahapan itu. Apa? Dia mesti memiliki ilmu dulu. Jadi jangan berbicara juhud kalau ternyata tidak punya ilmu. Kenapa? Karena peringkat pertama manusia melalui kehidupan itu adalah ranking yang ataupun ranking yang paling dasar adalah apa? Al-alim. Artinya apa? Ada dorongan untuk selalu dia mencari ilmu. Karena hebat sekali perkembangan ilmu sekarang itu luar biasa. Cina sudah mengeluarkan televisi tanpa alat. Dia cukup di setel di HP, lalu dia cukup nanti mau in berapapun itu sudah bisa tinggal ditembakkan ke tembok. Jadi dengan HP Pak, tembokan bari sabarang itu mau itu sudah dikeluarkan HP-nya. Ada kemungkinan ini handphone yang ini akan masuk ke Indonesia dan itu tidak akan melebihi 2022. Jadi kemang malah ayah Pak. Jadi udah ganti pinggah harulang kemang. Ya,
sangat singsieunan, tapi nanti mungkin dia akan berpikir untuk mempersiapkan. Konsep ilmu ini berjalan sangat cepat sekali, sangat cepat sekali. Jadi bahasa Sunda mengadakan pak ilmu mah. Yang lain kemudian kalau kita terlambat untuk mencari ilmu, maka orang lain sudah sampai di mana, begitu kan? Nah, inilah yang akan menjadi gambaran bagi kita semuanya bahwa untuk mengatasi kehidupan kita, maka level yang paling rendah, level yang paling ataupun yang paling dasar dalam kehidupan kita adalah apa? Kita harus menjadi orang yang al-alim, ya, orang-orang yang memiliki ilmu, yang setiap hari selalu bertambah, yang masuk ke dalam memori kita, yang ini akan menjadi sebuah input bagi perubahan hidup kita. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa dalam sebuah hadis itu Rasulullah SAW sudah menyampaikan dengan bahasa man salaka thariqan bihi ilman sahalallahu thariqan ila jannah. Kenapa menggunakan kalimat salaka? Jadi kalau Allah Rasul menggunakan kalimat salaka, artinya ini harus ada kemauan yang kuat. Nah, ilmu apa? Tinggal dibuka di Google dia loba. Tapi kemauan yang atau kalau kemauannya lemah itu tidak akan jadi apa-apa. Ya, kita tinggal baca apapun sudah ada. Mau ilmu apapun tinggal kita klik. Ya, tinggal kita klik. Tetapi kalau tidak ada kemauan, maka sekedar dibaca gampang. Nah, proses al-alim itu diawali dengan apa? Pertama adalah as-sam'u. Kita mesti pandai mendengar. Ya, kita harus pandai mendengar, gitu kan? Kenapa? Orang yang pandai mendengar itu akan masuk dalam kategori al-alim. Bahasa Sunda makir, kudu biasa ngadengikeun. Ngarah urang gimana nyari? Tak didengikeun sakitu we. Lalu kurang ngomong tadi dengar berarti orang pandai, tidak biasa mendengar. Kenapa? Karena dia harus as-sam'u. Proses ilmu itu dari apa? Dari mendengar dulu. Ya, dari mendengar dulu. Sok lamun teu ka kupingkeun. Ya, sakira teu kadenge wae bismika Allahumma aya wamu lah. Ya, karena jelas itu doana. Ulah teh ngadoa lo dijin di ilman ari pikiran Allahumma lakasubtu wa bika enon bismika Allahumma aya wa jadi terkonek antara pikiran dan anu keur diajar gitu kan. Nah ini kan harus apa? Harus nyambung. Apa yang kita lakukan itu harus nyambung. Kalau tidak nyambung itu tidak akan menjadi sebuah konsep al-alim. Kemudian yang kedua, Ibnu Qayyim mengatakan al-alim yang kedua adalah prosesnya adalah yang kedua al-fahmu. Dia harus paham. Setelah kita as-sam'u, kita harus paham. Kenapa? Sekedar mendengar itu gampang. Ya. Sekedar mendengar itu paham. Atau itu apa itu gampang. Dan ada yang bikin lagu bisa jadi tuh. Ya. Orang cukup 3 kali nyanyi atau 3 kali dengar lagu itu bisa hafal. Tetapi paham nggak isi daripada nyanyian itu? Paham nggak apa yang kita dengar? Kalau sekedar kita asal mendengar, itu akan refleks sekali dan bisa keluar dengan cepat. Tapi kalau kita sudah mampu untuk al-fahmu, berarti ada gerakan-gerakan akal kita yang bergerak dalam keseharian kita. Nah, jadi harus paham yang disampaikan oleh Ustaz. Maka kudu dilatih ngaji penting paham. Karena 2 jam 3 jam tapi nambahan masalah. Ya, kan urang nyari ilmu teh keur mecahkeun masalah. Ieu teh urang teh diajar wae tapi ngenon nambahan masalah. Ya, jangan menambah masalah, Pak. Kalau kita menambah ilmu harus menyelesaikan masalah. Salah kira S3, pamajikanna S2, duana paling ter. Rek sare wae parbut doa. Cek salah kira teh, nu soeh bismika Allahumma ahya wa amut. Cek pamajikanna ada S2, lain cenah Allahumma aslamtu nafsi ilaika. Wah, eta rek sare. Jam 1 candrep sare, Pak. Parbut doa duanana. Nu belah teh apa doana ge? Sarare we. Ya, jadi dipikir-pikir asa nu bener. Nah, anu itu mah tinggal kita diajar tapi mereskeun masalah. Nah, kurang diajar tapi teu mereskeun masalah. Berarti apa yang kita pelajari itu tidak dipaham. Begitu. Nah, ini hal yang saya sering kali sampaikan di mana-mana. Ya, sampai maaf Bang, Ibu ya. Saya Pak sampai begini, saya ada teman gitu ya, dia ada teman, bakatnya gue pintar, gue jam 2, setengah 3, dia baru bisa tidur. Tanya nama setengah jam 2 kayak bisa sare, lo baru nanyakan, pada bohongan atau pintar teri, rencangan tadi gede Pak, belat kata mati SD.
rankingna teh kabocot we jeung bari busiat wae gitu. Tah eta mah tinggal Pak, jadi saya kerja dia sebelet Pak. Eta mah jam 7 geus seueun. Jam 8 geus ka mana we? Dipikir-pikir Pak, nu pinter jeung nu belet kasaduna kene nu belet. Ieu mah tibra sare eueuh. Naon sababna jam 7 jam 8 geus tibra? Teu eueuh nu nanyakeun atuh. Sarek nanyakeun pan beletnya. Nah, saya bukan menerangkan bahwa mun kitu mah Ustaz atunya nikmat keneh anu belet. Lain. Sebetulnya orang pintar juga bisa nikmat asal dia mengikuti level al-alim. Kalau tidak mengikuti level al-alim, ya kan tadi jadi capek terpugu. Nggak usah ge payung jeung teu payung bisa sare tibra. Ari payung mah bisa jam 11 masih kira kulitingan Pak. Ya. Kenapa? Kadang maaf ya, kadang saya juga saya setiap atau kadang tiap hari saya apa? Saya iri pada teman yang dia tuh tos bogo alhamdulillah na erek geus 18 kali heulaina. Artinya apa? Kita tidak bisa mengukur itu Pak. Makanya proses awal adalah sampai untuk menjadi orang al-alim. Yang kedua adalah al-fahmu. Supaya apa? Dipaham dulu. Semua ilmu kalau tidak dipaham itu akan terjadi lost learning. Artinya apa? Pembelajaran kita menjadi tidak bermanfaat. Saya tiap hari Pak menangani kasus anak yang dia sudah bosan belajar. Nah, dari wae. Dari jadi si budak teh capek ka dieu teh. Anu leuwih capek mah indungna. Keur indung lagi di sarua itu apa naon pelajaranna. Jadi berisep teh sarayu di imah teh. Budak ngahuleng dibere matematika, mah budak enggak tahu ini apa. Tanyakeun ka ieu. Budak tahu enggak? Teuing atusna budak itu apa? Tanyakeun ka bapana. Ari bapak kumaha sarua, baralat di imah teh ngari. Atuh kudu tes kumaha atuh sok. Coba bayangkan itu setiap hari seperti itu. Akhirnya anak apa? Efeknya main nang layanan, main japati. Jadi japati ayeuna favorit. Di Bandung sampai Pak luar biasa itu. Kenapa? Karena ini proses. Jadi kita harus paham apa yang disampaikan. Kalau tidak paham, itu tidak akan menjadi perubahan, menjadi orang yang alim. Baru yang ketiga ada level. Kalau sudah samu kita mendengar, paham ataupun kita pandailah mendengar. Kemudian yang kedua adalah al-alim dan yang ketiga adalah al-ama. Baru lakukan apa yang Anda paham. Ya, kalau tidak paham, maka dilakukan akan menjadi ragu. Keraguan muncul karena Anda tidak paham. Tapi kalau kita sudah paham, maka tidak akan memunculkan keraguan dalam alma. Kenapa? Karena tindakan itu dilakukan dari sesuatu yang betul-betul yakin dalam otak kita. Itulah menjadi sebuah tindakan. Jadi ciri jelema sehat di mana ngadahar asin asa asin. Eta sehat jelema Pak. Kantos ya, tekan deui. Upami ibu, bapak tuang asin asa gule tak berarti gering sakitu we. Aduh sudah itu asin teh asa gule, itu aya masalah. Kenapa saya katakan bermasalah? Karena kalau orang memakan sesuatu bukan rasanya, itu orang ada yang sakit Pak. Lamun nuang ceplok endo. Ternyata rasanya sate marani berarti ada sesuatu yang salah dalam lidah kita. Berarti orang itu sakit. Betul kan? Kim kuing tujuh masantren diajarkan ku guru. Sakieu lah enteng hirup mah seuneu barudak saur kiai teh kumaha Ustaz? Sakieu we enteng. Jelema nu sehat mah dia akan merasakan sesuatu sesuai rasanya. Begitu, eta sehat. Jadi lamun tuang asin asa asin, tuang daging asa daging, eta jelema sehat. Sakitu ya Pak. Tong hayang ngrasana naon atuh? Orang yang sehat dalam rumah tangga apabila istrinya betul-betul dirasakan sebagai istrinya, kalau dia berumah tangga istrinya tidak dirasakan sebagai istrinya, itu berarti sakit itu. Berarti anu di dalam bayangannya sakit. Ya. Nya pemajikan ieu anu dina pikiranna sok piala coba nya. Teh nyambung atuh eta mah. Dan Anda akan merasakan sesuatu yang tidak Anda rasakan nikmat. Kenapa? Karena ini berefek kemana-mana, Bu. Berefek kemana-mana, Pak. Inilah konsep hidup. Artinya, tiga ini yang harus ada dalam pegangan. Ibnu Qayyim mengatakan, apabila Anda ingin menjadi orang al-alim, maka Anda harus mengikuti tiga tahap.
As-samu, pandai mendengar. Dua, al-fahmu, pahamkan apa yang disampaikan. Dan yang ketiga adalah Anda harus al-amal. Tetapi tiga ini harus dibingkai dengan satu, yaitu al-ikhlas. Nah, tiga tidak berfaedah. Semuanya akan sia-sia. Semua akan terjadi ataupun akan apa? Meluber. Tidak menjadi sebuah kekuatan bagi ilmu kita. Kenapa? Karena Anda ketika mendengarkan tidak ikhlas, Anda ketika memahamkan tidak ikhlas, dan Anda ketika mengamalkan juga tidak ikhlas. Makanya ikhlas itu disebut dengan pagar dan bingkai dari sebuah pahala dari Allah. Paham Pak? Ya? Bu, ibu, kadir, bapak kadir, kadek. Kurang dipaksa kudu ngubingkeun ustaz. Lalawola sajam, ya, mau alih-alih sajam. Dipaksa orang kudu atau memaafkan apa yang bisa disampaikan. Pengajian dimanapun itu akan sama. Kita dipaksa untuk apa? Untuk mengamalkan apa yang bisa disampaikan. Tapi ternyata bingkainya tidak ada, yaitu al-ikhlas. Maka itu menjadi sia-sia. Itulah salah satunya, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ini prolog dari saya, ya. Ini prolog dari saya. Mudah-mudahan semua yang hadir di tempat ini adalah orang-orang yang akan dimudahkan jalannya oleh Allah ke surga. Karena tadi kuncinya, sallallahu tariqan ilal jannah. Banyak jalan menuju surga, tetapi hanya satu bagi orang-orang yang mengamalkan, isi dengan kaya keikhlasan kita. Saya seringkali menyampaikan begini Pak, dokter yang paling hebat adalah ikhlas. Dokter paling hebat adalah ikhlas. Orang punya penyakit seberat apapun, kalau dia tidak ikhlas dengan penyakit itu, maka dia akan berobat kemana-mana tanpa terjadi proses penyembuhan. Kenapa? Karena yang menyembuhkan adalah Allah, dan Allah hanya disebut dengan dirinya, wala ana abidum ma'abadtu, kecuali dalam Quran surat Al-Ikhlas. Makanya saya mengambil dokter paling hebat dan dokter yang paling luar biasa adalah ikhlas. Itu aja. Ya. Jadi ibu, bapak, gaduh panjawat berat, anggar we, lamun teu ikhlas hesek. Itu tidak mudah. Tapi kalau kita ikhlas, itu bisa dilihat itu. Dalam tulisan-tulisan saya selalu menyampaikan dokter Anda adalah keikhlasan diri Anda. Belajar pun itu adalah kalau tidak dibingkai dengan ikhlas tidak bisa. Oke, kita akan membahas tentang sebuah ayat atau sebuah hadis dari Rasulullah SAW. Rasul menyampaikan begini dari Abu Hurairah, man lam yajid haya fi nafsi falyamal syah. Itu kata Rasulullah. Barang siapa yang tidak menemukan dalam diri Anda rasa malu, maka silahkan Anda berbuat sekemaukan ataupun semau. Itulah Pak terjemahnya begitu. Nih, sekali lagi ya. Man lam yajidil haya, barang siapa yang tidak menemukan rasa malu dalam diri Anda, binafsik dalam dirimu, falyamal syah, silahkan Anda berbuat semau. Itu kata Rasulullah. Ini hebat Pak, redaksinya sedikit, tapi ini membombardir pola pikir manusia. Saya terangkan dulu dikit. Ada 3 aset insani yang diberikan Allah kepada kita. Ya, ada 3 aset. Yang pertama adalah pikiran. Yang kedua adalah emosi atau perasaan, feel. Kalau yang tadi adalah thinking, kalau yang kedua adalah feeling, dan yang ketiga adalah tindakan, action. Itulah aset yang diberikan Allah kepada kita. Punten, nu beunghar jeung nu miskin sapoe sabaraha jam? Kan? 20 sugan cek Allah teh kieu. Tah maneh mah da miskin cenah, dibere 28 jam sapoe. Boro-boro 28 jam, dibere 24 jam ge kesal. Kenapa? Karena bagi Allah, baik dia itu punya sesuatu ataupun tidak, bagi Allah tetap satu hari 24 jam. Kalau kita berbicara konsep hidup manusia, maka 24 jam ini sama. Nu beunghar sarua, nu miskin sarua, anu bodoh sarua, nu pintar sarua, pejabat dengan kita sama, wali kota jeung urang sarua pas sampai 24 jam. Sugan ku Allah dibedakeun pada wali kota atau bupati, tidak, presiden juga sama 24 jam. Apa yang membedakannya? Yang membedakan manusia adalah bukan dari jumlah usianya, bukan dari jumlah waktunya, tetapi yang membedakan manusia adalah apa? Dia memiliki yang disebut dengan
quality time. Bagaimana dia memanfaatkan kualitas waktu itu. Urang da teu lila ngagulang di dia, tapi ngagulangna beda. Da urang ge bisa di imah ngagulangnya. Gampil tong jika dia di imah heuna meureun nya bari tuang naon, tapi tidak akan sama. Kenapa? Karena kualitas orang yang dia merenung di luar dengan orang yang merenung bari ngaji eta teh beda. Sakitu Karena saya juga paham yang hadir di tempat ini semuanya teu sarua sapikiran, Pak. Beda-beda ya kayak nuker ngalamun naon gitu. Aya itu. Ada masalah kabehanana. Wating ibu teh nolong sieun kuring tujuh merhatikeun eta ustadznya kopeana mending kitu aya. Ayo merhatikeun baju aya. Ayo merhatikeun semua. Kenapa? Karena setiap kepala yang hadir di sini saya yakin berbeda. Kenapa? Inilah aset insania yang diberikan oleh Allah pada kita. Lamun hayang sarua kabehanana moal beres mah di alam dunya. Mata lamun hayang beres kudu beda sakitu. Kartos teu. Kartos teu. Saya ambil contoh. Kalau air tidak bergerak, maka air ataupun air itu yufsidu, itu akan membahayakan. Betul kan kata Rasulullah? Cai itu kan harus mengalir. Kalau matahari tidak digerakkan oleh Allah, maka kita akan menonton. Coba tuh, matahari teh diisuk-isuk nepikeun ka sore diwetan we terus. Bosan ka urang aja tuh. Ya, kita akan bosan. Kenapa? Karena melihat matahari tidak bergerak. Tapi begitu kalau digerakkan, di dia, diwetan, teras majeng ka tengah, terus dugikeun ka kulon, leungit we, ganti ku bulan. Itulah yang disebut dengan apa? Ini yang disebut dengan fitrah. Karena teu bosan. Lamun Allah teh nyiptakeun setan, moal rame di alam dunya, sakitu we. Sok tinggal bu, lamun teu aya setan, moal hirup moal rame moal. Allah menciptakan setan buat apa fungsinya? Ngarah hirup rame sakitu we. Lamun teu setan mah moal rame, kabehanana sarowe. Ustaz atuh lah. Nya atuh sok sarek naon ya Ustaz? Naon da kabehanana ieu sarowe da setanna ge eueuh. Mau menerangkan apa? Justru dengan adanya setan hidup jadi menarik, Pak. Hidup jadi tidak monoton. Jadi kita tidak bosan. Aya nu ka masjid, aya nu ka dieu, aya nu ka dieu. Nah eta pabelit hidup teh jadi menarik. Kabayang ku ibu sa-RW kabehanana asup ka masjid. Sedek kumaha masjidna? Balik mana teh keluar sok. Ini bisa kebayang bagaimana. Makanya Allah ma khalaqta hadza batila. Jangan engkau menyangka bahwa Allah menciptakan setan tidak bermanfaat bagi kita. Betul kan? Urang bade ka dieu wae eta mah dogdang heula jeung setan teh bae teh. Lalang wah seneng ngaji ulah Kayak deui langsung ngaji ulah. Teh dogdang teh rame eta teh. Coba lamun teh setan, gareuleuyeuh teh baru. Karana aya sana. Haban we salat teh banyak. Eureun naon sababna ada setanna ge teu aya. Inilah menariknya. Kenapa? Karena Rasulullah SAW beliau menyampaikan bahwa ternyata makhluk ini itu disebut dengan mental block. Nah, ini kebetulan banyak pemuda di sini ya. Ini disebut dengan mental block. Mental block begini. Anda ingin mencapai satu tujuan, tapi seringkali gagal karena ada yang menghalangi. Apa? Namanya mental block. Itu ya. Dipahami dulu, Bu, sedikit. Kita selalu gagal mencapai tujuan karena ada yang menghalangi. Apa yang menghalanginya? Binafsi kata Nabi. Dalam dirimu ada mental. Jung senang kapayun jung. Naon sugandes natu. Aya ieu, naon sugande aya nu mere deui. Hoream era, eta mental block. Padahal kalau dia keluar, ada kemungkinan itu ada orang yang masih sesuatu. Bisa saja. Kenapa? Dibongkar mental blocknya. Pak beli kamana beli dagang, tong mah cicing di iman. Naon tuh batu geusna, teu payu. Kira-kira menang rezeki mah. Oh, dan sana naon geus dicari. Kebrek hujan, salah kina dagang es. Jeung pamajikan teh, tong dagang cicing sadur meuli es. Hujan-hujan cicing geus di dieu, geus ngagoler jeung mama. Oh,
hatuh naon deui ya goler paling kayaknya. Aya nu apakah ada yang membeli ya tidak, tapi yang satu lagi begitu geblek hujan Pak bade kamar rek dagang es nama sumpah didoakeun ku mama sugane aya nu meuli aya hiji keur bapak. Beda Pak. Didobrak dulu mental bloknya. Ngiter eta salakina Bu, geblek hujan teh Pak, jam 7 keluar setengah 8 geus balik deui. Bea esna kahujanan. Tapi itu sudah membongkar dulu. Jadi eta heula Pak. Ini para pemuda-pemudi ini terkadang tidak tercapai tujuan hidup kita karena Anda tertutup dengan mental-mental yang memblocking diri kita. Ini di-blocking semua oleh kita. Malahan kenapa? Rasul mengajarkan asuka masjid doa naon? Allahumma ftahli abwaaba. Itu sudah itu apa? Tuh, Nabi mengajarkan dibuka blok mentalnya Pak. Lebat ka masjid mah jelema tinggal Pak. Sumringah, semangat, nggak ada yang melempem dia. Kenapa? Karena mentalnya dibuka. Blok yang menghalangi mentalnya itu dibuka oleh Allah. Allahumma ftahli abwaaba rahmatika. Itu konsep hidup kita begitu. Bu, ketika tinggalnya ya di bumi, bisa ada budak, yo setik-setik. Asnamah mualah isin. Itu artinya ada sesuatu yang menghalangi dirinya untuk maju. Itu aja Pak. Untuk maju. Maka tugas kita adalah apa? Tugas kita adalah apa? Itu dibongkar supaya dia tidak terjadi seperti itu. Asigana sana gering nu kieu mah moal cageun. Itu mental blok Pak. Naon? Nu atos-atos ge sana maraon. Aku tong maot kabeh atuh. Ya, atuh aya kudu aya nu anu cageurna. Tapi karena kita sudah terbawa seperti itu, akhirnya apa? Enggak ada pikiran untuk dia ingin sembuh. Artinya apa? Karena dia diblok dua mentalnya. Udah enggak ada seperti itu. Senaku corona mau usaha teh kararieu, Anda belum apa-apa sudah diblok mental Anda. Kenapa? Anda menyalahkan corona. Corona naon dosana? So, dosa corona naon ka urang? Teu pugu-pugu urang bae teu apa juntrungna ge Pak. Siga kumaha corona teu apa urang ge jauh nyalahkeun gara-gara corona. Kalau saya mau menyalahkan juga sama. Perek pengajian Pak di bulan Maret. Apakah saya harus menyalahkan corona? Tidak. Kenapa? Istirahat di imah. Bojo alhamdulillah. Resepnya aya wae rupanya. Makanya terjadi dari Tasikmalaya sampai Pangandaran terjadi peningkatan ibu yang hamil sampai 200%. Ibu yang hamil di Tasikmalaya juga Pangandaran 200% itu meningkat itu. Ya, bagaimana ibu? Nyapu udah di lockdown itu. Salati di lockdown ayam aja pemajikan anak. Tetapi di Kabupaten Bandung itu terjadi ibu-ibu ataupun siapa terjadi gugat cerai mengulang satu hari sampai 200-300 janda baru di Kabupaten Bandung. Tuh di situ mana mahan rana, di dia mana mahan anu haramil. Ya. Kita tidak bisa menyalahkan yang seperti itu. Saya minggu yang lalu ya, saya ngaji Pak. Ini sampai udah ngobrol teh ya. Ngobrol supaya jadi inspirasi. Saya mau ini ada ini. Saya ngaji di rumah, dia pengusaha mendadak jualan nang layanan Pak. Bicara nang layanan. Ustaz abdi aya yang layanan stok 5.000 bade di dulu. Ahli antos saja Pak abdi teh jadi dulu. Ternyata dia di bulan Maret April itu ternyata pesanan membludak pala layanan. Akhirnya dia kaya mendadak. Kaya mendadak. Ada melbumi, mesyar mobil, mesyar ieu, dinalang layanan. Kenapa? Budak parek sakola, di sakola mainan layanan. Macet mainan layanan barudak. Ya pugu ka dieu rezekina tuh. Dugikeun ka kieu, cing rada lila wes kitu. Nya, da mainan layanan budak teu beuneureun. Itulah salah satunya. Jadi sesuatu yang kita ingin capai terkadang dihalangi dengan apa? Blok mental kita. Blok mental kita. Anda jangan malu dalam 4 hal. Kata Ibnu Qayyim Az-Jauziyah. Kalau Anda malu dalam 4 hal, maka Anda tidak akan berkembang dalam hidup.
Ini kan sudah menerangkan itu. Malam yajidil haya bin nafsi falya'mal syah, kata Rasulullah. Tetapi kita harus paham dulu, jangan malu dalam 4 hal, karena yang 4 ini akan membuat Anda itu tidak akan berkembang dalam hidup. Sampai Ibnu Qayyim mengatakan dalam kitabnya dan memaparkan secara jeli kepada kita, rata-rata anak-anak yang dia itu berkembang karena dia apa? Dia tidak malu dalam 4 hal. Pertama, Anda tidak perlu malu ketika memakai pakaian yang lama, karena kemampuan manusia tidak dipengaruhi dengan apa yang Anda pakai. Itu poin. Kemampuan manusia bukan dipengaruhi oleh besarnya kepala ini, tetapi isi otak Anda seperti apa. Paham? Jangan malu. Selama isi otak kita pintar dan dibutuhkan orang lain, Anda sukses begitu aja. Ya, kenal ina badan. Ya kenapa? Iya badak, iya baradak, iya wah, iya kopeana mana? Bukan mahalnya kopea, tapi apa? Isi yang ada di belakang kopea itu gimana cara menyelesaikan masalah? Saya pernah khutbah Jumat, pohon temu kopea terjadi. Kata menyerap Jumat gerak ngomong ke yola doda kopea. Ustaz, pasien saya lupa nggak bawa kopea. Nggak bisa Ustaz, di sini harus pakai kopea, minimal pakai sorban. Simkuring, aduh kumaha akhirnya ada tepi sih teh simkuring kali itu mau dawayana weh nginjem atuh nulain nginjem teh bararadat nulainnya kayak simkuring. Tapi begitu saya ngobrol dialog dengan DKM-nya, Pak kieu lah saya, kalau khutbah saya nanti ceramah saya tidak berkenan maka batalkan saja, begitu aja ya, cuma anak sok ya sing penting otakna we heula. Akhirnya apa, saya tidak pakai kopea. Betul Pak, ke tengah kopea aya cing laleos Pak, jumahan aya cing laleos bakatinku iya. Jadi mereka melihat aksesoris itu, bukan melihat bagaimana isi dalam otaknya. Tong ningali budak yang penting mah budak kayak ilmuwan, tong ditingali ya sakolana di mana, ieu di mana. Penting ya budak kayak ilmuwan dengekeun ku urang. Kenapa? Kemampuan seseorang bukan dilihat dari apa yang dia pakai dan bukan dia di mana dia sekolah, tapi kemampuan seseorang dilihat dari apa. Nah, bagaimana dia ataupun bagaimana menempatkan otaknya sesuai dengan kadar Allah. Paham ya? Nah ini untuk motivasi. Ini orang kali santri sok cing wani. Naon sababna? Keun we, lamun aya 10 urang milu ngaji, minimal aya hiji nu ngadengekeun urang, keun bae salapan teu ngadengekeun ge. Minimal aya kan hiji kan ya? Kenapa? Karena itu kuncinya. Karena ini seringkali menjadi mental block kita. Nah, Bu, ini bagus ini ya. Saya baru tahu begitu saya baca. Ternyata anggur itu diteliti di Spanyol. Itu anggur itu kalau dimakan dengan bijinya itu bisa mengobati jantung. Itu bisa mengobati jantung. Jadi orang yang punya penyakit jantung itu katanya makan anggur dengan bijinya. Jadi dicakrokkan Pak biji itu. Sampai seperti itu. Sampai apa yang menyebabkan sampai dikembangkan seperti ini? Saya yakin inilah proses yang disebut dengan apa? Proses bagaimana menggunakan otak Pak. Kemarin saya dapat telepon, ternyata obat herbal untuk virus corona itu diambil dari apa? Dari temulawak. Kurang panen gede. Sampai seperti itu. Diambil sari paginya, kemudian diperas, lalu kemudian difermentasikan, dan itu dimasukkan kepada apa? Dimasukkan kepada bahan-bahan yang lainnya. Dan itu harus selalu ada temulawak. Dan itu adalah apa? Jadi Pak, otak manusia sampai seperti itu. Allah tidak akan melihat ini luarnya, tapi lihat pada dalamnya. Kemampuan seseorang bukan dilihat dari aksesorisnya. Paham? Santri, santriwan, santriwati, Anda harus betul-betul mengeluarkan kemampuan, jangan malu karena orang tidak akan melihat baju Anda dan orang tidak akan melihat apa yang ada ataupun kopiah Anda ataupun kerudung Anda, tapi yang akan dilihat di belakang kerudung, di belakang kopiah Anda ada apa, begitu aja. Itu yang pertama. Yang kedua, Anda jangan malu berteman dengan orang miskin. Kenapa? Orang miskin itu lebih tenang, makanya diambil daripada kesakana. Miskin itu orang yang tidak punya itu. Kenapa disebut miskin? Karena dia diambil dari sakana. Sakana itu tenang. Kenapa demikian? Karena bersahabat tidak melihat strata manusia,
Orang kalau bersahabat siapapun, kata Nabi, kenapa? Karena Anda memilih teman dengan memilih orang-orang yang kaya, maka itu adalah salah. Orang miskin lebih tenang hidupnya dibandingkan dengan orang kaya. Orang kaya bahasa Arabnya namanya gina. Gina itu riwe. Ada benar dari riwe. Makanya kata Imam Al-Marwazi, kalau orang kaya tidak soleh, maka dia akan repot hidupnya. Tapi kalau orang kaya soleh, maka hartanya akan berkah. Itulah kuncinya. Kan miskin ketika sakana tenang. Lu miskin apa? Boga koncingan gigi tenang, sare lagi. Da koncina gigi. Nyalawan kapan hiji kadinya, kasubur kadinya, kadapur kadinya, kakamar kadinya, da hiji lawanna, jelema beungar, gina, riweuh, naon da kuncina 18 atuh. So da kunci 18 kabayang teh, rek sare Pak itu tos dikunci teh aca, geus urang tingali heula, duduk kalungkur. Geus dikapaan, mah atuh atosna dikunci, nya atuh atos maka eta nu kabelah itu tos dikunci, ke urang tingali heula, duduk deui. Eta kumaha rek kagoler Pak itu akhirnya kumaha jam 2 teh bisa sare kalau bating kuncina. Anu miskin pada tenang kuncina hiji atuh lawang eta kene sakapeung pohon nonton kuncina gitu. Nah, akhirnya apa? Tuh sare rek di bangsa teh teh bada wana naonan cek miskin teh bae tahu ke habis kan. Tetapi kita seringkali melihat dari tradisi itu. Ini yang harus dihilangkan. Jangan mau berteman dengan orang yang rendah dalam harta. Karena itu sahabat yang abadi adalah ketika dia selalu mendoakan Anda. Makanya kata Nabi, "Man lam yajidil haya bin nafsi payah masya." Kalau Anda memilih teman dengan yang terus, saya nggak boleh nih. Kamu awas ya, jangan bergaul dengan ini. Dia orang miskin loh. Kurang sok dicari. Padahal budak ulin kan baik. Budak ulin biasanya sehat. Mun budak tara ulin sok diri sakit we. Ngan urang loba nyare. Akhirnya budak teh hareng wae, nang da loba dicari. Teu kau keluar yo. Ade jangan keluar, nanti kebul. Budak-budak gerak yang harapan kebul wae gerak kumaha? Rek yang harapan musuh Islam kumaha ku kebul dicari. Nah, udah keluar ade jangan itu plastis ya. Nanti kehujanan, budak teh tadinya ku rek keluar asup di ka imah. Hareng wae. Kumaha? Ya. Babaturan mana? Oh, bolokot baturan budak teh ya ulin. Jeung budak leutik tuh tak itu. Lekok ade. Cek urang ade jangan main ya. Dengan apa dengan anak itu? Kenapa? Itu lihat ya, umbalnya juga paburata. Aduh ya Allah, atuh sak budak teh tungtungna teh jeung ieu ulah, akhirnya mentalnya lemah Pak. Dia blok, mentalnya terblok. Akhirnya apa? Begitu ketemu dengan orang lain, ada anak yang dia ketemu dengan orang lain, dia takut. Gak mau. Itu katanya teman, itu saudara gak mau. Sampai dia udah dewasa, dia gak mau dengan saudaranya pun tidak mau bertemu. Ada kemungkinan itu mental bloknya belum dibuka. Kenapa? Karena tiba gelas sok loba dicari. Taksim kurima, sok bisi-bisi terpercaya. Mun budak guntran adilancekeun bae, sok apet kata teh. Urang ada guntran dicari pengkarun wae lieur ka mama. Bae, budak guntran lain rata teh apet engkeuna. Pada saat yang satu sakit dia akan mengingat itu. Mana si tetesna? Itu lieur, itu dia akan jenguk. Tapi kalau urang sagala dicari ke budak teh wau kenapa? Maka banyak adik kakak dia berseteru ketika dia orang tuanya sudah meninggal dunia. Nah sebabnya, tak sok dipisahkan guntran di mana kerbudaknya. Pasea budak mana naon? Naon? Paling si korawat kena malu itu sakit wah. Ngapain kamu si korawat sing dugi ka mana budak madugikeun ka cirikat atuh. Kenapa? Karena anak juga tahu apa guntran rek sare pasea, rek dahar pasea nikmat itu. Hoyong budak ngahulang di sumur teh kaisa. Ngahulang alhamdulillah Ustaz tapi mau anak bager, anak ngaharulang we. Ngahulang dengar kalongeun ya, aku belajar tuh, ini belajar memahami untuk apa? Ini membongkar mental blok itu, ya. Kenapa? Jangan malu Anda berteman dengan orang yang stratanya lebih rendah dari Anda. Kenapa?
Karena persahabatan tidak melihat dengan siapa dia itu berteman. Tidak ada. Bakal mayunan urang terkadang enak. Zaman untuk boga naon. Naon sababna? Dan jeung itu mah era, titah era. Urang teh kali itu era, hari jeung ieu mah urang gabari tinggal kenapa? Orang miskin terkadang hatinya lebih lebar dibandingkan dengan orang kaya. Tapi saya minta kalau Anda kaya cing soleh, arahna ngarang barokah sakitu. Ya. Paham Bu ya? Nah, sok itu ajaran-ajaran. Kemudian yang ketiga, ya kata Ibnu Qayyim, jangan malu punya orang tua yang sudah tua. Kenapa? Karena hari ini Anda bisa begitu karena jasa mereka. Ulah era boga kolot. Ieu meuni era sebenarnya. Naik atau gaduh ibu urang teu gaduh. Nah, disumputkeun era pengen geus kolot. Kenapa? Karena Anda begitu karena jasa orang tua. Ini hebat itu, ya. Ini karena jasa orang tua. Urang kieu teh kolot. Namun urang ayeuna jeung kolot teh nyambung wae, itu berarti Anda tidak menyadari dan rasa malu Anda itu ternyata tidak cocok. Sok atuh kali-kali bawa. Ari ieu pakeluar dipoto jeung ieu ini siga anu suma eta siga anu bangga aya jeung kolotna camper bawa nyeras nu dikolot jeung kolot naon bisa menyebutkeun kolotna kitu kan bah kita terkadang bangga bawa teman-teman tapi kita tidak bangga bawa orang tua ya padahal apa orang tua kita akan menjadi pendobrak doa pada langit dia yang akan menembus langit ketika berdoa untuk anaknya. Syukuri mah dibikinkan ieu kali-kali tuan teh bawa jeung kolot ulah bener jeung babaturan nya terus hangout pada ka mana hangout lain pada ka mana hangout ari kolot hang nah hang teh ieu panas gitu kan coba kali-kali mah ulang kali itu tutur kurang ngobrol gitu bangga da kolot mah sabaraha apa paling dahar jeung naon tuang jeung naon jeung tahu dan gede. Tapi ada kebanggaan dia. Kenapa? Merasa dihargai oleh anaknya. Tampilkan orang tua kita di depan orang lain. Jangan menampilkan orang-orang yang besar tapi orang tua Anda tidak pernah ditampilkan dalam FB-mu. Ya. Jeung kolotmu, hari Jumbatu dibangga, oh saya dengan ini, saya dengan ini. Tapi Anda tidak pernah dengan orang tua. Inilah kata Ibnu Qayyim. Kenapa? Jangan malu dalam 4 hal. Jangan malu punya anak atau orang yang sudah tua. Karena apa? Karena, awas ini ya. Karena Anda bisa seperti ini karena jasa mereka. Ada jasa dia yang tidak pernah kita terbayangkan sebelumnya. Nah, kuncinya disinilah Bu. Bagaimana kita memahamkan agar dia birrul walidaini kepada kita. Makanya ini ajaran bagi kita semua. Lamun budak hayang bakti ka urang carana kumaha? Urang tulu urang bantuan budak. Bagaimana anak berbakti dulu kepada kita atau kepada kita berbakti dulu pada anak. Balikkan Pak, ya urang jantan kolot. Jadi, kalau kita punya anakku, bagaimana agar anak berbakti kepada kita? Kita berbakti dulu pada anak. Begitu aja. Kata Rasulullah, ya rahmatullah al-walid ayyusa'ida an yabirrakuma. Kata Rasulullah, Allah merahmati seorang atau seorang orang tua apabila dia membantu anaknya untuk berbakti kepada dirinya. Jadi kalau anak ingin soleh, bantu dia. Ini bantuan kurang cek Nabi. Ulang kabar terus hayang soleh, ulang teman-teman manehna. Jadi ada timbal balik apabila anak ingin berubah, maka kita yang harus merubah dulu kepada dia. Kartos tuh Pak. Kartos Bu. Lan, ente. Kumaha tuh? Sekali lagi. Ya Rasulullah, bagaimana agar anak berbakti kepada saya? Kata Nabi, bantu anakmu untuk berbakti kepadamu. Bukan menyuruh anaknya untuk berbakti dulu, tapi kata Rasul, bantu anakmu untuk berbakti kepadamu. Nanti ada 4 cara membantu anak agar dia berbakti kepada kita. Ada 4 cara, ya. Nanti ada, saya terangkan nanti di kesempatan yang akan datang. Udah beda dulu materinya tuh lah.
beda materi, beda ayam. Ada bola di kermeso. Aduh, ayeuna sadayana diperangkeun mah pejet atuh sarua. Udah kan ini sedang menerangkan poin-poin ini dulu gitu kan. Nanti bagaimana yang 4 ini? Oh ya, Nabi terangkan 1 poin, 2 poin, 3 poin, 4 poin, sampai kata Rasulullah nanti akan lahir anak yang dia itu Anda sukses pada saat dia apa? Pada saat dia berdoa, Rabbana firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kata Rasulullah, orang tua yang sukses adalah apabila dia mencipta atau menjadikan anaknya selalu berdoa dalam sujudnya. Nah, jadi nanti jawabannya itu. Bagaimana agar dia berdoa pada kita? 4 ini yang harus dilakukan oleh kita kepada mereka. Ya, 4 itu. Ya. Nah, usah obatnya, oke deh. Ya, apa ngaji karena beres? Ngaji beres mah tuh mau ngaraji deh. Ya, mau ngaraji deh. Begitu. Jadi, ibu, bapak, salah satu kata kunci. Kenapa? Karena ini membawa melalui tahapan yang sangat detil, Pak. Tahapan yang sangat detil. Bu, upami urang banyak, upami urang ningal, komposisi jalmi air itu sangat luar biasa, sangat luar biasa. Kenapa? Karena sekarang kalau ibu bapak menyalahkan anak karena dia banyak main HP, itu salah. Dan budak mendorong kali ku HP. Lama yang nyebatkan itu gara-gara HP, belum tentu. Kenapa? Anak dorong kali ku HP sakit tuh. Kan we teu bogohan HP doraka. Oh, kan bogohan HP teh. Ari kan jeung sawas apanana. Tapi doraka geuningan kanalnya ka bapak karamana. Kenapa? Karena yang membuat anak durhaka itu sebetulnya bukan karena ada Allah, bukan karena Allah. Dulu saya masih ingat 2000 berapa saya sering diundang bahaya TV kepada anak. Ayeuna tos teu aya ku bahasa eta. Sekarang bahaya HP terhadap anak. Nah, hati kita dibahas. Akhirnya TV lagi ngalir-ngalirin sorangan anak tuh. Kenapa? Karena elektronik itu percepatannya luar biasa dan dia akan hilang di gerus massa. Nggak perlu khawatir dengan yang seperti ini. Kenapa? Karena kita akan mengikuti zaman. Begitu, akan mengikuti zaman. Jadi, kenapa anak durhaka? Karena Anda sering melakukan dan melanggar 4 hal yang diajarkan oleh Nabi. Begitu aja. Anda selalu melanggar yang diajarkan oleh Nabi. Seringkali kita memaksa. Saya ambil contoh satu. Bukan poinnya, Pak. Saya ambil contoh satu. Begini, Bu. Di otak anak, belajar itu bukan dia itu menjadi juara, bukan. Anak tidak ada pikiran bersaing ketika belajar, Pak. Tapi yang membuat anak tertekan adalah orang tuanya bersaing. Betul kan? Di otak anak apa? Di otak anak kalau belajar adalah apa? Saya belajar untuk berubah diri. Tapi orang tua dia mengejar diri. Akhirnya anak tertekan. Berat kamu dah. Itu nu hayang ranking teh saha? Da budak mah teu aya pikiran ranking. Sakola budak yang penting saya berubah hidup mindset. Itu pola pikir anak dalam belajar. Nang kolot budak-budak eta. Awas ya, kalau nanti kamu rankingnya nurun, mama gak kasih ini ya, papa gak kasih ini. Berarti ya teh anu hayang pintar teh salah. Dah kolot anu ngejar nilainya ada budak teh masalah. Kenapa? Catat ibu, punten sadayana Pak, ngarangke janten ilmu. Kadang dari SD dia itu otaknya intelektualnya biasa-biasa, tapi begitu dia kuliah cum laude Pak. Kenapa? Karena dia tidak ada tekanan dalam belajarnya. Dan budak mah dina otakna dia ada lain hayang bisa maca, hayang lain hayang bisa nulis, hayang lain hayang bisa ngitung. Tapi di otak anak belajar adalah apa? Merubah perilaku dia. Itu yang saya baru baca. Aslinya fitrah anak diajar saja. Maka begitu. Pak, ini sulit banget pelajarannya. Kan baik, kan di pikiran aja. Nges, we mentong di usia. Naon Bapak? Nok ibu dong. Kok usia nepaksakeun ari mama bisa tuh. Akhirnya apa? Anda akhirnya yang jujur yang harus Anda jujur menjadi tidak jujur. Akhirnya buka. Terus namuka dina eta damonana dan teu katinggal di gurunya. Berarti Anda tidak mendidik itu. Budak-budak matos we. Kenapa? Karena
di otak anak adalah apa? Perilaku dia yang berubah, bukan mengejar itu apa? Bukan mengejar juara. Akhirnya Pak, udah, insya Allah sok. Saya begitu. Udah kita misalnya diantar jam 10 peti. Udah jam 10 peti waktu nasare. Ya. Tadi dari jadi garing udah. Lalu banyak tekanan. Itu aja Bu, contoh. Maaf ya Bu ya, Ibu paham ya. Insya Allah ini semua catat. Sekarang banyak ibu-ibu yang depresi, namanya depresi ringan atau learning depression. Dan itu masuk rumah sakit jiwa Bu. Dan ini ngalir. Kenapa? Karena banyak ibu-ibu kasusnya adalah menghadapi anak capek. Capek. Tapi saya dapat informasi dari rumah sakit jiwa, itu satu hari 7 ibu-ibu masuk rumah sakit jiwa. Kenapa? Ini learning depression. Dia depresi menghadapi pelajaran. Makanya saya katakan, santai aja, biarkan aja. Dah guru-guru lagi sarwa mikiran budak di imah. Budak sian guru dah buatin guru lagi sarwa deg-degan. Kenapa? Karena kita seringkali tertekan seperti itu. Jujur inilah yang saya harus tanamkan ke ibu-ibu apa bapak. Iya, biarkan aja Bu, dia bikin tenang aja, happy learning, santai, ngaji ya guru santai, itu minta kan dulu lain berjalan. Sunat pulau saja, kenapa ditekan? Makanya kudu giwe kalau tekan. Kali itu saya gimana? Ya, begitu. Yang terakhir. Yang keempat adalah Anda jangan malu kalau hidup Anda sederhana. Kenapa? Karena kesuksesan seseorang bukan ditentukan oleh tingkat sederhana dan tidaknya seseorang. Nggak perlu. Kalau kita hidup sederhana harus qanaah, berjalan aja. Anu mawa capek teh urang nuturkeun anu dipikahaya. Lamun ibu boga mobil, aya di mobil capek saudara. Ya. Nah, eta tinggal dibantu mobilna anyar. Urang ngadeg-deg atuh. Apa urang mobil kieu wae batur geus ganti deui ka eta. Kenapa? Anda tidak siap dan itu menjadi blok mental. Akhirnya lama-lama Anda menjadi drop, teka udah akhirnya ngejeprut. Ayo ngajeprut. Biarkan aja. Kenapa? Karena jangan malu Anda hidup sederhana. Karena kesuksesan orang bukan ditentukan oleh hidup Anda mewah dan sederhana. Ya, tapi hiduplah mengikuti skenario Allah. Itu lebih nikmat dibandingkan dengan hidup mengikuti skenario manusia. Kalau bahasa filosofinya begini Pak, hiduplah dengan logika Allah. Jangan mengikuti logika manusia. Logika manusia terkadang itu tidak sesuai dengan logika Allah. Tapi logika Allah selalu tepat dengan logika manusia. Paham? Terus, dan ternyata Ibu, saya sering ngomong, ada orang yang 13 tahun dia kasih gatal Pak. Dia tidak sembuh-sembuh, sudah dibawa kemana-mana, tos ke Amerika, tos ke India, sampai dia mendatangi seorang profesor ahli gatal ke dunia. Tapi ternyata tidak sembuh. Apa yang terjadi? Lalu diserahkan pada Allah. Atau saya yang udah sangat dan kalau gering teh gini teh cager wae, serahkan kepada Allah. Lain tak tadi aku dikalongkeun teh. Hari geus beang sagala kakara udah kaalongkeun. Dan akhirnya apa Pak? Luar biasa. Akhirnya apa? Di belakang rumahnya ada binahu. Dia ambil binahu, kemudian diperet gitu, dibalurkeun kan mageul. 3 bulan dia sembuh. Saya tadi baca di surat kabar terbaru, ternyata di antara syarat untuk membuat gatal itu hilang, itu ternyata binahu. Padahal saya ngomong kasusnya 2005. Baru baca saya tadi surat kabar. Ternyata itu teh lamunna binahu. Bina teh. Ya. Jadi lamun aya santri gegetret. Malu rek urusan aku bina. Saya baru baca tadi itu. Padahal saya terangkan kasus ini dari awal-awal dulu. Beberapa bulan yang lalu saya menerangkan kasus ibu kasus bapak ini. Yang dia punya kasus seperti itu. Ternyata saya tadi bacanya tadi surat kabar. Oh itu, kenapa? Karena dia mengandung salah satu atau satu kimia yang ternyata itu dapat mengeluarkan bakteri-bakteri dari gatal itu. Itu binahu luar biasa. Makanya buah ataupun daun binahu itu cenderung dia glowing, betul kan? Kan binahu mah glowing.
Walaupun musim hujan atau musim kemarau, dia selalu berglowing. Glowing itu cerah, dan itu ternyata efeknya ke kulit luar biasa. Ya, itu. Dan ini sedang diracik oleh seorang ahli. Dia sedang meracik khusus untuk muka dari daun binatang. Dia ingin membuat itu, membuat bedah dari itu, Pak. Dia lagi meneliti itu. Jadi enak. Kadang udah salah make. Lu tadi nah yang glowing, ibu jadi nggak gulawi. Ya, dan jadi salah make gitu. Jadi bapak ibu yang dirahmati Allah, hadis tadi saya kunci dulu ya. Hadis tadi, man lam yajid dil haya bin nafsi fal ya'mal syah. Anda jangan malu di 4 hal dalam hidup agar nanti mental kita kuat dan mental block itu kita bongkar. Yang pertama yang tadi, yaitu poin tentang bagaimana Anda hidup tidak perlu kemampuan seseorang, bukan lihat dari aksesoris hidup. Yang kedua, tidak perlu melihat dengan siapa bergaul, yang penting dia soleh. Yang ketiga, berbaktilah pada orang tua karena itu adalah nilai kemampuan Anda akan hebat. Dan yang terakhir adalah qanaah. Kalau kita hidup qanaah, insya Allah hidup kita akan bahagia. Inilah yang disebut sukses menurut Nabi. Hadirin yang dimuliakan Allah, saya kira cukup dulu. Ya, karena saya jam 8 isi di Ciberkah, ya, di Raja Pola. Jadi mohon maaf, jadi bagi-bagi waktu. 1 jam cukup, dan insya Allah nanti kita bertemu kembali dalam kesempatan yang akan datang. Saya doakan semuanya sehat walafiat, keluarganya barokah, anaknya soleh dan solehah, dan Allah limpahkan rezeki yang mudah bagi kita semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.